Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winars, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Nah, di podcast kali ini ditemanin oleh aku Indri dan juga teman sahur. Beliau ini adalah Ibu Itoh nih. Nah, Ibu boleh untuk perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itoh Sukarsi SPD dari SMK Win, mengajar bahasa Indonesia. Nah, baik Ibu, terima kasih. Nah Bu, kira-kira di podcast kali ini kita membahas apa nih? Tema yang diambil untuk hari ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Di bulan puasa ya Bu? Ya, di bulan Ramadan ya. Gimana tuh Ibu? Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan dan perbuatan. Baik Ibu. Nah Bu, menurut Ibu bentuk perlombaan dalam kebaikan itu seperti apa? Ya. Baiknya Ibu akan sedikit memaparkan berlomba-lomba dalam kebaikan itu untuk meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kita itu ya setidaknya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Gimana sih Bu caranya untuk kebaikan ini tetap kebaikan kita itu tetap ikhlas terasanya? Ya. Kita itu akan ikhlas untuk menerimanya apabila ada kesadaran dari kita sendiri ya, tanpa ada pengaruh atau tekanan disuruh ini atau diperintah ini gitu, tapi atas kesadaran diri sendiri kita akan menjalankannya secara ikhlas ya. Baik itu misalkan ya, contohnya kita itu kan di lingkungan sekolah, waktu duha ada kegiatan sholat duha berjamaah gitu ya. Kita itu secara ikhlas tanpa ada paksaan, maka itu atas kesadaran sendiri menerimanya secara ikhlas. Nah Bu, kira-kira gimana sih biar kita tuh semangat berlomba-lomba tentang kebaikan di bulan puasa ini? Ya, kalau berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan itu kan ya, bulan yang penuh berkah ya, bulan yang ditunggu-tunggu selama setahun itu hanya satu bulan yang kita untuk meningkatkan kualitas diri di dalam ketakwaan. Nah Ibu, kira-kira untuk kebaikan di bulan puasa gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan puasa ini, kita tuh harus niat itu penting nggak Bu? Ya, nomor satu itu penting niat ya. Niat itu kan menunjukkan fondasi kita ya dalam kegiatan. Fondasi kita dalam kegiatan itu adanya di niat ya. Makanya niat itu di nomor satukan. Oke Ibu. Nah Ibu, gimana nih kegiatan secara nyata kalau di sekolah tentang kebaikan di bulan Ramadan? Ya, kegiatan nyata yang diterapkan di lingkungan sekolah ya. Misalnya kita itu bersedekah, ya akan biasanya kita temukan itu untuk di bulan Ramadan itu ada poi ibu ya, yang tidak ada tuntutan atau paksaan, cuman hanya untuk sedekah gitu ya. Ya, kemudian sholat berjamaah, baik itu duha atau duhur, kita itu kan pahalanya dapat dilipat gandakan. Itu dianjurkan di dalam Islam. Kemudian kita itu kan menuntut ilmu ya, menuntut ilmu itu istilahnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan itu ya. Jadi tidak ada batasan dilihat dari faktor usia untuk menuntut ilmu. Kemudian berakhlak mulia gitu. Kalau berakhlak mulia ya, di bulan Ramadan itu akan menunjukkan hal yang paling kecil, contohnya itu bersedekah ya. Nah, kalau bersedekah itu kan
Contohnya kita itu memberikan senyum sedikit gitu, itu kan ibadah ya, untuk membahagiakan orang lain. Yes. Nah, Ibu gimana tuh kita untuk saling ngingetin ke orang lain atau contohnya ke teman kita tentang kebaikan di bulan Ramadan ini? Ya, kalau mengingatkan kepada orang lain itu memang kewajiban ya, memang kewajiban kita gitu untuk saling mengingatkan. Maka di dalam Islam juga kan dianjurkan untuk saling mengingatkan. Oke. Nah, kira-kira dari Ibu ada nggak nih untuk pesan-pesan buat sobat-sobat Winas tentang kebaikan berlomba-lomba? Ya, pesan dari Ibu ya, berlomba dalam waktu karena usia itu terbatas ya, karena usia itu terbatas. Kemudian beramal solehlah, walaupun hanya sedikit gitu, akan dilipat gandakan untuk pahalanya. Oke, terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Nah, ini mau nanya lagi. Menurut Ibu, bentuk berlomba dalam kebaikan itu seperti apa? Contohnya ya, bersedekah untuk senyum gitu ya, berakhlak mulia itu kan menunjukkannya. Nah, misalkan di lingkungan sekolah kita, guru itu kan tidak semua mengajar di kelas ya, contohnya, tetapi kita itu bertemu atau bersapalah dengan senyuman gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, Ibu, ada pertanyaan lagi nih. Kan kita anak-anak di SMK Win ini sedang ada atau dikasih tugas untuk merangkum podcast mereka ini kebanyakan melihat dari teman-temannya dan teman-temannya pun membantu. Nah, tanggapan Ibu gimana untuk apakah ini termasuk kebaikan karena membantu temannya? Iya, itu juga menunjukkan contoh kebaikan ya, karena berbagi gitu, berbagi hasil. Cuman harus dibatasi gitu kan ya, namanya juga tugas gitu kan, bersaing itu ya, bersaingnya itu secara positif apa negatif gitu kan. Di dalam Islam juga ya, bersaing itu boleh gitu ya, bersaing itu boleh, tetapi jangan menunjukkan kesombongan diri gitu kan ya. Wah, saya udah bisa menyelesaikan tugasnya gitu, tapi untuk berbagi boleh gitu ya. Oke, Ibu. Nah, Sobat Winas, bisa kita simpulin nih dari pembahasan aku dan juga Ibu Ita tadi, bahwasannya berlomba-lomba kebaikan di bulan puasa ini memotivasi kita untuk menjadi lebih baik nih dengan cara yang positif dan juga ikhlas. Nah, oke, mungkin cukup segini aja ya. Ibu Ita, terima kasih sudah datang di podcast Teman Sahur. Iya. Nah, Sobat Winners, terima kasih podcast kali ini kita tutup aja ya. Semangat buat kalian puasanya dan jangan lupa tetap sahur dengan podcast Teman Sahur kamu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.